ini ada Bapak Desi yang Tuhan hormati, beliau alhamdulillah yang berperan dalam kegiatan Pengalaman Berbahagia ini. Perlu kami sampaikan bahwa kunjungan Ustadz Mahfuz ke Aceh ini, kalau tidak silap saya, kali yang kelima beliau berkunjung untuk safari dakwah ke Nanggro Aceh Darussalam. Karena malam besok beliau sudah ditunggu yaitu di Banda Aceh. Jadi dilaksanakan pengajian oleh Tastafi Buddha Rabitoh Taliban yang ada di Banda Aceh dan ormas-ormas yang lain. Jadi mungkin besok pagi kami harus bertolak ke Banda Aceh karena hari Senin beliau harus terbang kembali ke Kuala Lumpur. Karena beliau juga di sana sudah 5 malam, itu jadwal yang beliau saya lihat. Karena saya punya di dalam grup beliau, di grup Malaysia dimasukkan. Di sudah mengeluh grup Malaysia, lagu Aswaja Malaysia. Jadi saya tahu jadwal beliau di mana, di Sabah, di Kuching, di Sarawak, bahkan itu beliau itu di seluruh penanjung Malaysia itu beliau memberikan pengajian di masjid-masjid. Jadi jadwal beliau sudah sangat padat. Tapi karena kerinduan beliau ke Nanggro Aceh Darussalam, jadi tadi malam kami bawa beliau ke daerah pedalaman Aceh. Nah, kalau oleh Sirajudin mengatakan yang namanya Kuala Lumpur di sana, tapi jalan berlumpur di sini. Nah, di Kuala Lumpur namanya di sana, kan? Tapi jalan berlumpur ada di sini. Jadi dari Pur Kamojak jalan perkenani Piratimu sampai ke dalam Aldodo. Ya, nama tengah Aldodo kan. Jeblak jebluk motor ada kali punggung kan dulu. Jadi di Ustaz bukan akhirnya menjadi turun kamu. Ini turun sakit. Nah, lo menang kamu. Terus daya ini memang dapat turun dong. Tapi beliau tenang. Takut karena bukan ini di dalam Aldodo ini di perkenalan wong pelakong, Aldodo wong pelakong, tapi mau aja ada nemu. Nah, jadi ada pelaksanaan adat Aceh yang kegalan-galau, mesti diubah. Ya, kalau apa nih? Lo bukan hati. Ini tepung tawa. Oh, masya Allah. Ini senang. Kalau rupanya mantan khas adat Aceh. Dan beliau mengakui bahwa pentingnya kebersamaan pengajian seperti ini bukan hanya untuk di daerah-daerah, bukan hanya di pesantren-pesantren, tapi semua ini perlu untuk mengkaji ilmu agama. Jadi beliau tadi malam di daerah di masjid Baitul Karamah. Malam kemarin di Mandang Kuli. Yo jatah malamnya sebenarnya bukan kita. Kita lupa. Alhamdulillah. Jangan yang ada balong aku punya naik. Yang ada kalau belajar dulu dia kulinan gitu. Aja. Kita lupa namanya. Jadi alhamdulillah bagaimana harapan Pak Sekjam tadi, semoga kiranya ke depan semangat kita nak belajar, apalagi datang kampung luar, dia berbelok. Bagi si umumnya bulu-bulu dah halu-halu. Yang Pak Plata, kan? Supaya yang penting hadir Pak Majelis Ilmu lebih-lebih pada malam berbahagia ini. Kita akan mendengarkan tausiah pengajian kepada beliau. Bagaimanakah pelaksanaan yang kita lakukan selama ini saya di Aceh? Puna beda di Malaysia, di Brunei, di Thailand, tempat yang awal di Syria. Beliau pernah belajar di Kairo. Ya, jadi ada beberapa negara beliau singgahi, termasuk di Qatar, termasuk Maroko. Apakah pelaksanaan ibadah, pelaksanaan syariat, lebih-lebih akidah yang kita anut selama ini, apakah berbeda dengan Rogok? Ya, ini punya tungku kampung burai-burai bekas tentang berarti di Neo, kan? Undang-undang tak perkenalan tak hadirkan guru dari luar negeri, beliau juga akidah sunnah wal jamaah, tak ada dan dengar. Pukul beda yang tak penuh oleh guru-guru menyebut di hana beda, maka harus tingkatkan kualitas ilmu kita di dalam sehari-hari. Mungkin hanya sekian pengantar daripada saya. Kita mohon langsung kepada Ustaz untuk memberikan tausiah dan juga pencerahan serta perbandingan antar negara di dalam pelaksanaan akidah ibadah dan juga di dalam berakidah. Kepada Ustaz, falyatafaddal masykuran.
Alhamdulillah. Dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam yang bahagia ini. Kurang sehat saya. Maafkan saya. Di belakang, tulang belakang ini, saya dan tuan-tuan ada disebutkan 5 lamba. Lamba 1, lamba 2, lamba 3, lamba 4, lamba 5. Lamba 4 saya sudah pecah dan telah dioperasi, dan sekarang ini lamba yang ke-5 pula pecah. Jadi mungkin keadaannya semakin kurang baik. Kalau dulu setahun mungkin 1 kali, 2 kali terkena serangan sakit ini, nampaknya sekarang sebulan 2 bulan kena. Sebulan 2 bulan semakin kerap. Jadi maafkan saya duduk tinggi daripada tuan-tuan. Sebenarnya tadi sewaktu saya masuk ke masjid ini belum merasa sakit, tapi bila selepas sembahyang, wah, sakit sangat. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, mengikut kajian di negeri Indonesia, majoriti ataupun mayoritas teroris yang ditangkap oleh pihak berkuasa di dalam penjara adalah mereka yang terlibat dengan militan Wahabi. Dan mengikut statistik, lebih daripada 80% yang ditangkap oleh pihak berkuasa keselamatan dalam negara ini adalah daripada mereka yang terlibat dengan gerakan militan Wahabi. Jadi mungkin ramai di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam pagi ini kurang faham apa itu Wahabi. Mungkin ada yang fikir Wahabi ini satu jenis buah-buahan, seperti lebih kurang buah durian begitu. Atau mungkin yang berfikir ini Wahabi apa ini? Sejenis makanan seperti kuih muih kah, seperti mie Aceh kah. Jadi ramai yang tidak faham dan tidak mengenal apa itu kalimah Wahabi. Saya fikir bagus juga saya memberi ulasan tentang topik ini dan perbedaannya dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan fahaman akidah yang sangat sederhana, yang membawa kepada kesatuan umat Islam dan saling bertoleransi dengan ajaran-ajaran yang lain. Fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah fahaman yang masuk di Nusantara dari awal lagi. Islam yang masuk di Nusantara adalah di atas acuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Acuan Islam yang masuk ke Nusantara bukan acuan Islam Syiah yang sekarang ini
begitu teguh di negeri Iran dan mula merebak ke negeri Iraq selepas kejatuhan Saddam Hussein, dan mula merebak ke negeri Syria selepas apa yang disebut sebagai Arab Spring ataupun musim bunga Arab. Jadi Islam bukan juga di atas acuan Wahabi yang masuk ke Nusantara. Islam yang masuk di Nusantara, yakni di seluruh Indonesia, Malaysia, Selatan Thailand, Songkla, Yala, Naratiwan, Fatani, Brunei Darussalam adalah Islam di atas acuan, apa acuannya? Boleh faham sini acuan? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negeri Malaysia, wallahu alam di negeri Aceh, diperundangkan di dalam perundangan negeri-negeri adalah pegangan umat Islam berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan setengahnya ditambah dengan pendetilan lagi agar tidak berlaku kekeliruan, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut apa yang telah disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan ditulis dalam perundangan negeri-negeri di Malaysia, wallahu alam di Aceh, tercatat fatwa-fatwa hendaklah berdasarkan qaul mu'tamad dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan sekiranya tidak dapat dipraktikkan maka bolehlah dirujuk kepada qaul yang dhaif dalam madhab Syafi'i, dan sekiranya tidak dapat lagi dipraktikkan maka bolehlah dirujuk kepada 3 pendapat madhab yang lain, yaitu Hanafi, Maliki dan Hambali. Dan barang siapa mengeluarkan fatwa-fatwa pandangan yang bertentangan dengan madhab Al-Imam Syafi'i maka boleh ditangkap dan didenda dan dipenjara. Jadi ini menunjukkan bahawa pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sejak mula-mula awal Islam masuk di Nusantara. Namun ramai orang-orang Islam yang ada di Nusantara, ada yang sehingga mau menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah pun enggak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak bisa mau disebut. Ada yang dapat menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi enggak tahu apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kekurangan kefahaman tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang telah diambil kesempatan oleh faham-faham yang sesat dan bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi mereka yang mendakwa mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan mereka itu adalah membawa dan menyebarkan faham yang sesat. Contohnya pada hari ini orang-orang Wahabi di Malaysia, dan pastinya juga di Aceh, dan pastinya juga kalau ada di Aceh Utara, tidak mengaku dia Wahabi, walaupun dia memang Pak Wahab.
Nggak mau ngaku, ya saya Wahabi. Nggak ada yang mengaku Wahabi. Walaupun orang ini anti sembahyang subuh berkunut, kamu Wahabi? Enggak. Tapi subuhnya enggak ada kunut. Bila ada kematian talqin enggak mau. Kamu Wahabi? Enggak. Bukan Wahabi aku. Walaupun tidak mau membaca Yasin di malam Jumat. Ada baca Yasin malam Jumat? Kamu Wahabi? Enggak. Kami Ahlus Sunnah. Tapi Ahlus Sunnah yang mana anti Yasin? Enggak pernah dengar ada Ahlus Sunnah anti Yasin, Ahlus Sunnah anti Maulid, Ahlus Sunnah anti madhab. Itu Ahlus Sunnah apa itu? Ya Ahlus Sunnah katanya. Ahlus Sunnah yang sebenarnya memang begitu. Wah, bagi orang yang tidak faham, merasakan mungkin benar, kerana dia kosong, merasa benar. Tapi bagi orang yang berilmu, pastinya akan menolak, dan mungkin akan tertanya-tanya, siapa orang ini? Datang di kampung, anti wirid, anti doa, anti maulid, anti marhaban, anti apa lagi? Anti segala-galanya. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sedang hadirin hadirat kasih, inilah masalah yang menjadi keributan dalam masyarakat. Bila mana orang yang sesat mengaku ahli sunnah. Jadi oleh kerana itu kita kena faham mana satu ahli sunnah dan mana satu Wahabi. Karena Wahabi bertopengkan ahli sunnah. Dan perkara ini walaupun mungkin di sini enggak ada Wahabi, enggak ada Wahabi, tapi jaga anak tuan-tuan di universitas. Ramai Wahabi di universitas. Tuan-tuan memang enggak jadi Wahabi, tapi anak tuan-tuan belum tentu. Belum tentu. Di Malaysia, tuan-tuan guru pondok enggak faham isu Wahabi, dihantar anaknya ke Madinah belajar di universiti, balik-balik melawan bapaknya. Itu sudah berlaku di Malaysia. Anak tuan guru tapi pulang jadi Wahabi. Akhirnya bila bapaknya mati, pondoknya, dayahnya bertukar. Daripada selama ini mengajarkan segala faham-faham akidah Ahlussunnah dan mazhab Syafi'i, itu kan kepada fahaman yang cenderung kepada aliran Wahabi. Anak-anak tuan-tuan yang belajar di Malaysia di universiti-universiti seperti UIA, Universiti Islam, tapi Wahabinya banyak, ramai sekali. Dosen-dosennya Wahabi ramai sekali. UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, ramai Wahabi. Universiti Malaya, ramai Wahabi. Lebih-lebih lagi kami dengar universiti-universiti yang ada di dalamnya itu kuliah Quran Sunnah. Dengarnya itulah dia sarang Wahabi. Kuliah Quran Sunnah. Jaga. Namanya seindah bunga, tetapi sebenarnya di situ menjadi ma'qilil Wahabiyah, sarang Wahabi. Jadi tuan-tuan, mungkin apa gunanya cerita Wahabi Pak Ustaz? Sini enggak ada Wahabi. Ya anak tuan-tuan, generasi yang mendatang, karena di Aceh sendiri ada Wahabi.
terutama di universitas, di bandar-bandar besar, ramai Wahabi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, hadirat kasih sekalian, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, pegangan adalah apa yang telah disusun oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah dipaham, pengajian sifat 20. Siapa yang belajar pengajian sifat 20, itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikut faham Asy'ariyah dan faham Maturidiyah. Pengajian sifat 20 ini diajar di dayah-dayah di seluruh Aceh. Tetapi kalau di universitas kurang pasti. Ada sifat 20 belajar di universitas. Kalau di Malaysia, di universitas nggak diajarkan sifat 20, nggak diajarkan. Sebaliknya diajarkan tauhid yang disebarkan oleh orang Wahabi, yaitu tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Jadi beda. Orang Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang dengan sifat 20, orang Wahabi berpegang dengan tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah ini saya rasa tidak perlu saya terangkan secara detail, tetapi impaknya ataupun kesan negatifnya kepada umat Islam daripada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang ziarah kubur menjadi kufur, dituduh kufur. Orang yang bertawassul di kubur kufur, musyrik. Ini impak daripada tauhid rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Orang bertawassul di kuburan kufur, syirik. Orang yang pergi ke kuburan ataupun tempat pernah aulia tinggal di situ, atau para nabi-nabi pernah tinggal dan diam di situ, pada mereka bertabarruk seumpama itu syirik, kufur. Sebab itulah di negara Saudi, selepas Wahabi berkuasa, seluruh kesan-kesan sejarah Nabi dan para sahabat yang disebut sebagai athar. Athar itu apa? Segala apa peninggalan, seperti rumah, seperti tempat Nabi pernah duduk, Nabi pernah sembahyang, ataupun Nabi dilahirkan yang disebut sebagai maulidin Nabi, semua dimusnahkan. Makkah, Madinah, seluruh kesan-kesan peninggalan Nabi dan para sahabat habis, tidak ada lagi. Yang ada hanyalah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu tahun 80-an masih lagi kita dapat bersembahyang di tepi telaga Zamzam. Sekarang sudah tidak dapat lagi. Telaga Zamzam pun sudah tidak dapat lagi dilihat. Semua ditutup. Yang terkini makam Ibrahim pun digeser. Habis makam Ibrahim digeser masuk ke Hijr Ismail. Kalau dulu kita sa'i di Safa dan Marwah itu ada bukit, ada batunya. Dulu kita boleh pijak sampai ke atas. Sekarang sudah ditutup dengan cermin. Tidak dapat lagi masuk. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat Islam, bertawassul syirik, bertabarruk, mengambil barakah
seperti minum air di telaga yang pernah Nabi SAW berkumur-kumur, syirik. Ziarah kubur, syirik. Beristighatsah, syirik. Ini semua impak daripada tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Dan yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Mereka memaham ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim yang disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihah, yang samar difaham secara zahir. Contoh, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Difahamkan Tuhan itu bersela di atas arsy. Yadullah fawqa aydihim, Tuhan ada tangan. Dan ada kalanya ayat itu bi'aidin, jamak daripada yadun. Jadi Tuhan itu sifatnya bertangan-tangan, tangannya banyak. Ada dalam ayat yang lain menyebutkan secara fahaman secara zahir, tangan Tuhan itu sebelah kanan sahaja, enggak ada sebelah kiri. Sehingga para ulama mengatakan, coba kamu bayangkan kalau ada orang yang cantik ataupun yang handsome, tangannya banyak di sebelah kanan saja, sebelah kirinya enggak ada hidung. Betapa buruknya orang itu. Jadi mereka ini orang-orang Wahabi daripada tauhid asma wa sifat menggambarkan begitu. Tuhan tangannya banyak. Dan mereka menggambarkan lagi bila datang ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Tuhan. Oh, Tuhan ada muka. Kita orang di sini pun sebut wajah. Jadi mereka memaham bila wajah rabbika, wajah Tuhan engkau, ya Tuhan ada muka, mukanya besar. Bahkan ulama mengatakan mereka menyifatkan Tuhan dengan sifat-sifat makhluk, melainkan mereka tidak tergamak mengatakan Tuhan itu berkemaluan. Itu saja yang enggak sampai dibilang Tuhan itu. Mungkin lagi 10 tahun mungkin akan dibilang Tuhan itu ada kemaluan. Mungkin sampai ke tahap itu. Lagi 10 tahun mungkin. Jadi tauhid asma wa sifat yang merupakan Tuhan begini adalah bertentangan dengan sifat 20. Yang mana dalam sifat 20 kita belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah itu bersalah-salahan daripada segala yang bahagia. Sebab itulah para ulama ahlu sunnah wal jamaah bila disebut ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bukan kekal wajah Tuhan, tapi yang kekal adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana orang-orang Wahabi mengatakan Tuhan yang kekal muka, ulama ahli sunnah bertanya, kalau kamu mengatakan yang kekal wajah Tuhan, artinya tangan Tuhan enggak kekal, badan Tuhan enggak kekal, punggung Tuhan enggak kekal, paha Tuhan enggak kekal. Bak kamu bilang tadi wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal wajah Tuhan, yang lain enggak kekal. Wah, ini sudah jadi syirik. Seakan-akan menyifatkan sebahagian sahaja daripada anggota tubuh Tuhan yang kamu sifatkan itu yang kekal, yang lainnya fana. Ini tuan-tuan, ya Allah, sekarang tauhid 3 ini telah tersebar meluas di pusat-pusat pengajian tinggi.
Anak-anak kita belajar tauhid ini, tuan-tuan. Saya fikir mungkin tauhid yang seumpama ini juga diajarkan di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Apa difaham? Ai Ar-Rahman jalasa 'alal 'arsy. Jalasa itu maknanya duduk. Ada orang-orang Wahabi di Malaysia kata jalasa duduk, ya duduk bersila macam kita bersila katanya. Syirik, tuan-tuan, syirik. Mengatakan begini adalah hukumnya syirik. Jadi fahaman Wahabi ini sebenar-benarnya bukan fahaman Ahlus Sunnah. Kalau gitu fahaman mereka, fahaman apa? Fahaman mujassimah musyabbihah. Fahaman yang menjisimkan zat Tuhan, menubuhkan zat Tuhan, menggambarkan Tuhan itu bertubuh-tubuh dan menyamakan Tuhan dengan makhluk yang baharu sifatnya, itu disebut sebagai tauhid mujassimah musyabbihah. Orang yang menjisimkan Tuhan seumpama ini boleh jadi syirik dan kufur. Selain daripada itu, mereka mengatakan orang yang ziarah kubur ataupun bertabarruk, mengambil berkat, syirik, kufur, dan tidak berhenti di situ, tambah lagi halal darahnya. Halal darahnya. Jadi fahaman apa ini? Dari para ulama mengatakan Wahabi ini dari sudut akidah, akidahnya mujassimah musyabbihah, yakni menjisimkan zat Tuhan dan menyamakan Allah dengan makhluk, dan sikap perangainya seperti golongan Khawarij yang muncul pada zaman Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, yang berakhir mengkafirkan Sayyiduna Ali dan membunuh Sayyiduna Ali. Ini fahaman Khawarij. Adakah benar ulama mengatakan Wahabi ini Khawarij? Benar. Kalau melihat di dalam kitab Raddul Muhtar karangan Ibnu Abidin, wallah siapa lupa saya, satu kitab yang muktabar besar. Apa kata pengarang kitab itu? Beliau menyatakan atba' Muhammad Abdul Wahhab khawarij zamanina. Pengikut Muhammad Abdul Wahhab yang beraliran Wahabi ini adalah khawarij pada zaman ini. Jadi khawarij pada zaman Sayyidina Ali, mereka itu mengkafirkan sesiapa yang bertentangan dengan mereka dan menghalalkan darah. Nah, ini polisi harus ambil berat, mesti kena paham. Kerana polisi juga harus paham di mana pemikiran orang-orang Wahabi. Kerana dulu sewaktu saya di Malaysia, ada diminta oleh pihak polisi untuk memberikan kesedaran pada tahanan-tahanan, istilahnya di Malaysia ISA, tahanan-tahanan ISA yang tidak dapat dijamin. Artinya bila mereka sudah ditahan, nggak bisa lagi dijamin, nggak bisa lagi keluar. Jadi kami bertemu dengan tahanan-tahanan ini. Begitulah rupa-rupanya majoriti tahanan ini semua Wahabi. Dan kepala besarnya ada di Indonesia. Ada juga orang di Indonesia marah-marah kepada saya bila JW Marriott di Bali dibom, diledak. Kan peledaknya orang Malaysia.
Namanya Dr. Azhari dan Nurdin Mattob. Ini yang meledakkan JW Marriott di Bali. Nanti orang Indonesia setengah nggak paham. Apa orang Malaysia bikin huru hara di Indonesia? Ya benar Bapak, memang orang Malaysia, tapi Pak gurunya di sini. Di Indonesia Pak gurunya. Saya rasa kenal kan tuan-tuan. Jadi ulama mengatakan akidahnya menjisimkan Tuhan yang boleh membawa syirik, dan sikap perangai mereka ini ada sikap perangai khawarij yang mengkafirkan lawannya dan menghalalkan darah lawannya. Jadi kalau akidah itu bahaya yang boleh membawa kepada kufur, pegangan khawarij ini membawa bahaya kepada keamanan negara. Dan sebab itulah di Malaysia sekarang ditangkap, dan di Indonesia pun ditangkap, sehingga mengikut kajian lebih daripada 80% yang ditangkap itu adalah mereka yang telah terlibat dengan gerakan Wahabi. Kenapa mereka jadi begini? Kerana memang asal usul Wahabi begitu. Wahabi asalnya adalah kelompok kecil, yaitu kelompok Muhammad bin Abdul Wahab yang bergabung dengan Muhammad Saud, yang berakhir menumbangkan kerajaan Utsmaniyah Turki dengan menyerang Taif dan membunuh ribuan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, anak-anak yang masih di pangkuan ibu pun dibunuh. Kerana mereka menganggap orang-orang di Taif ini telah menjadi musyrik dan halal darah. Dan kemudian mereka menyerang Makkah dan membunuh puluhan ribu. Setengah ulama mengatakan lebih daripada 100.000 nyawa dikorbankan. Jadi oleh kerana memang Wahabi begitu rupanya daripada asal, yaitu mengkafirkan orang dan menghalalkan darah dan membawa akidah menjisimkan zat Tuhan, maka fahaman yang seumpama itu tersebar semula pada hari ini, dikembangkan oleh gerakan-gerakan militan yang telah terpengaruh dengan faham Wahabi. Itu di sudut akidah. Di sudut syarak, bagaimanakah orang-orang Wahabi? Sudut syarak mereka enggak mau ada madhab. Mereka itu disebut sebagai al-madhabiyah, kumpulan anti madhab. Rujukan mereka Quran dan Sunnah dari sudut slogan, tapi pada hakikatnya yang banyak dipakai satu hadis sahaja. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur wa kullu muhdatsatin bid'ah. Itu dia. Itulah satu hadis dibawa kepada semua. Kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru bid'ah. Itu hadis itu, wah, senjata yang seperti peluru penabur. Semua kena. Asal apa saja dilakukan benda yang dianggap oleh mereka baru, semuanya bid'ah. Dan bid'ah mengikut faham orang-orang Wahabi, wa imma syirik wa imma haram. Kalau ziarah kubur mereka mengatakan bid'ah, syirik. Orang bertabarruk di kubur ataupun di tempat-tempat yang barakah, mereka kata haram, syirik. Dan ada hujungnya lagi, masuk neraka. Maulidun Nabi syirik dan masuk neraka. Aduh, bikin maulid masuk neraka. Apa ingat neraka itu Wahabi yang punya? Semua kaum memasukkan dalam neraka.
Kerana mereka mengatakan itu di dalam berzanji atau dibai atau qasidah-qasidah itu terlalu memuja-muja orang yang mati katanya. Syirik itu. Memuja-muja. Marhaban ahlan wa sahlan. Tengok. Sambut orang mati katanya. Ya Rasulullah. Syirik dia kata, panggil-panggil orang mati katanya. Dan mereka bilang orang bermaulid bid'ah yang membawa kepada kufur. Sedangkan bid'ah mengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beda sama sekali dengan bid'ah mengikut faham orang-orang ini. Kerana mengikut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu al-bid'atu bid'atan, benda-benda yang bid'ah itu ada dua macam. Bid'atun hasanah wa bid'atun dalalah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang buruk. Bukan semuanya buruk. Mereka jawab, bukankah kullu bid'atin? Mereka artikan secara zahir tiap-tiap bid'ah katanya. Dan juga kullu muhdatsatin, tiap-tiap yang baru kata mereka. Jadi kalau dikatakan tiap-tiap, jadi gimana ada hasanah, ada dalalah? Itu enggak masuk akal kata mereka. Iyalah akal kamu pendek. Akal ahli sunnah itu pasal kamu begitu. Orang ahli sunnah wal jamaah memaham kullu di sini bukan kullu lil istighraq yang membawa kepada setiap. Kerana kalau kita belajar nahwu, saya rasa Walid tahu, siapa yang belajar kitab nahwu bahasa Arab dia tahu kullu itu boleh jadi semua, dan kullu juga boleh jadi dengan makna sebahagian, dan kullu juga boleh dengan makna litakid, yakni untuk mengukuhkan. Jadi orang Wahabi ini dia lurus begitu, enggak paham ilmu nahwu. Jadi kullu muhdatsin, semua benda yang baru. Bukan kullu itu lil istighraq, tetapi lil tajzi'ah. Kalau tidak silap saya dalam kitab-kitab nahwu, yakni sebahagian benda-benda yang baru adalah dianggap bid'ah. Bukan semua, sebahagian. Buktinya pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, banyak sahabat melakukan benda-benda yang baru yang tidak dilakukan pada zaman Nabi. Contohnya menghimpunkan Al-Quran menjadi mushaf sebagaimana yang kita gunakan pada hari ini. Ini benda baru, pada zaman Nabi enggak ada. Pada zaman Nabi Al-Quran bercerai-cerai di kulit-kulit binatang, di tulang-tulang unta, di kayu-kayu, di batu-batu. Pada zaman Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah, barulah dihimpunkan Al-Quran menjadi mushaf. Apa? Dia pun mau mengikut pengajian. Itulah. Jadi orang di situ ada yang enggak mau. Apa dipanggil di sini? Riang-riang? Apa? Karen, jaring. Aduh, pun mau mengikut pengajian. Dia pun bilang bahaya ini Wahabi. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat, sabar sebentar ya, sabar. Boleh sabar ya. Mau dapat ilmu ini harus sabar. Jadi kullu di sini bukan maknanya semua. Orang Wahabi dia baca terjemahan secara
zahir, difaham secara zahir. Sebab itulah Wahabi digelar juga ahlul zawahir, yakni orang yang bersifat memaham sesuatu secara zahir. Contohnya di dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir, diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi. Jadi itu daging yang haram, kulitnya dapat dipakai. Boleh bikin kulit kasut, tali pinggang, boleh kulitnya itu dibikin jaket. Itu di Malaysia sudah tersebar meluas, dan di Indonesia telah tersebar daripada dulu-dulu lagi. Mengatakan yang najis itu, yang haram dimakan, bukan najis, yang haram dimakan itu daging. Kalau mau digunakan ususnya bikin sop, boleh. Tulangnya boleh. Sekarang tulang babi dibuat pinggan. Di antara pinggan yang sangat tinggi harganya, tulang babi. Pinggan itu nipis, bila diketuk teng 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 teng, ringan sekali, harganya mahal, rupanya tulang babi. Tapi orang Wahabi yang enggak apa-apa, kerana tulang itu enggak najis, enggak haram. Yang haram lahmul khinzir, daging, lemak babi. Apa tu? Dibikin apa juga, sabun kah, Colgate kah, apa untuk gosok gigi kah, boleh, tidak najis. Inilah dia faham ahlul zawahir. Ada di Indonesia ini pesantren yang bila malam semua pakai celana pendek. Tapi bukan di Aceh, nggak tahu di Jawa atau di mana, kurang pasti. Pakai celana pendek. Jadi ada rakan-rakan kami datang, santri kok bisa pakai seluar, apa pakai celana pendek? Celana pendek kok bisa? Ya bisa, nggak apa-apa malam siang nggak bisa. Kenapa? Kerana di dalam Al-Quran disebut walailu libasa, malam itu pakaian. Jadi nggak perlu nutup aurat di malam hari. Ini difaham secara zahir. Ini berlaku di Indonesia, memaham ayat-ayat secara zahir. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian, jadi beda. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah itu, semua benda yang baru itu boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi orang Wahabi semuanya buruk, semuanya jahat, semuanya haram. Baik itulah di zaman sahabat dihimpunkan Al-Quran Karim menjadi mushaf. Ini satu perkara yang baru. Tetapi sahabat tidak memaham semua yang baru sesat. Enggak. Kalaulah sahabat-sahabat itu memaham semua yang baru yang Nabi tidak buat, sesat, syirik, kufur, kafir, musyrik, pastinya sahabat tidak menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf. Tapi hikmahnya, dengan adanya mushaf pada hari ini orang-orang dapat membaca Al-Quran. Kalaulah Al-Quran ini tidak dibukukan, dihimpunkan menjadi satu mushaf, masalah. Kerana pada hari ini mushaf sudah ada, pun ramai yang tidak pandai baca Quran. Mushaf sudah ada, pun ramai yang tidak bisa baca Quran. Apalagi kalau mushaf tidak ada, bukan takat orang awam, ustaz pun tidak bisa lagi baca Quran kerana tidak hafaz. Lihat betapa besar hikmah para sahabat menghimpunkan Al-Quran, walaupun pada zaman Nabi tidak ada. Pada zaman Sayyidina Umar diperintahkan tarawih, sembahyang secara jamaatan. Pada zaman Nabi tidak ada. Nabi sembahyang hanya 3 malam. Malam pertama masuk di masjid, orang sahabat semua lihat, Nabi masuk masjid
Semayang, sahabat pun datang. Jadi malam kedua sahabat suat, oh semalam Nabi datang semayang, oh makin ramai. Malam ketiga penuh masjid. Nabi enggak keluar. Sampai menjelang subuh, sehingga ada yang setengah sahabat itu mengambil batu kerikil, dibalingnya, dilontar ke pintu rumah Nabi. Takut-takut Nabi tertidur. Lontar 2-3 kali enggak juga keluar Nabi. Akhirnya bila subuh Nabi keluar. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau enggak keluar sembahyang bersama-sama kami?" Ya enggak apa-apa. Sehingga akhir Ramadan, sehingga akhir hayat Nabi, enggak dilakukan secara jamaatan. Kerana Nabi takut. Pada masa hayat Nabi itu wahyu masih turun. Takut-takut nanti tarawih difardukan. Oh, musibah. Sembahyang yang 5 waktu ini sendiri ramai yang ponteng apa? Banyak yang tidak mengerjakan. Ambil cuti. Kalau orang di belakang memang diberi cuti. Tapi kadang-kadang yang di depan pun ada cuti katanya. Lagi cuti. Jadi oleh kerana takut difardukan, maka Nabi enggak melakukan secara jamaatan. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar juga enggak dilakukan secara jamaatan. Sembahyang masing-masing. Keluar masuk di masjid. Pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barulah diperintahkan agar umat Islam bersembahyang secara jamaatan. Datuk Umar lantik seorang sahabat naik menjadi imam, yang lain menjadi makmum. Maka bermulalah sembahyang tarawih secara jamaatan dengan 20 rakaat pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wafat Sayyidina Umar, naik Sayyidina Uthman, tarawih jamaatan diteruskan. Setiap malam Ramadan dilakukan tarawih jamaatan, sehingga di satu hari Sayyidina Uthman lalu di tepi kubur makam Sayyidina Umar dan melihat orang sedang melakukan tarawih secara jamaatan. Apa kata Uthman? Nawwarakallahu qabrak ya Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya yang gilang gemilang kepada kubur engkau ya Umar. Bihadhihi sunnah, yaitu sunnah tarawih secara jamaatan. Jadi itu perkara yang baru yang enggak ada pada zaman Nabi. Kalau kamu katakan semua yang Nabi enggak buat, semuanya sesat, syirik, kafir, haram, wah, kamu itu sudah lebih daripada Abu Bakar, lebih lagi daripada Umar. Pada zaman Sayyidina Uthman, azan Jumaat yang dilakukan selama ini 1 kali, Uthman bilang buat 2 kali sekarang. Kata Uthman, takbir azan di pasar, nanti azan sekali lagi di dalam masjid. Jadi orang di pasar semua lagi jualan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tutup semua lari ke masjid. Nanti azan 1 kali lagi. Dan amalan ini berterusan sehingga ke saat ini. Ada masjid di Aceh enggak ada azan 2 kali, ada. Tapi di mana? Ada di masjid kumpulan yang bernama M. Apa M? Enggak tahu juga itu M apa. Itu enggak ada azan 2 kali. Di Malaysia juga ada 1 negeri yang enggak mau azan 2 kali, azannya 1 kali. Apa dibilang? Oh, ini mengikut sunnah Nabi, azan 1 kali, 2 kali bid'ah. Tetapi yang peliknya di negeri itu dilakukan tarawih berjemaah. Apa enggak bid'ah? Bukan itu tarawih juga sesuatu yang baru secara jamaatan pada zaman Sayyidina Umar.
Jadi pelik orang Wahabi ini, tuan-tuan ya. Diambil yang ini, ditinggal yang ini, diambil yang ini, ditinggal yang ini, tuan-tuan. Kalau kamu kata semua yang tidak ada pada zaman Nabi itu bid'ah, janganlah tarawih secara jamaah. Mayang tarawih sendiri-sendiri. Azan Jumat 1 kali, ya okey. Tapi enggak tarawih jamaah. Azan Jumat enggak mau 2 kali, 1 kali. Tapi bila mau baca Quran, cari mashaf juga. Hafallah kamu, enggak usah cari mashaf. Enggak dicarinya juga mashaf. Bukankah mashaf itu bid'ah? Benda baru, enggak ada pada zaman Nabi. Enggak, ini enggak bid'ah. Ya, itulah Wahabi, tuan. Bercelaru fahamannya, bertentangan. Kadang jadi begini, kadang jadi begini. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasihan, banyak lagi contoh-contoh. Jadi faham ahli sunnah wal jamaah di dalam masalah bid'ah ada 2, wa imma hasanah wa imma dalalah, baik dan sesat. Mana-mana juga amalan yang dipandang baik dan tiada sebarang larangan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan, enggak ada masalah. Oh, itu pun bid'ah juga. Orang lagi pengajian jadi kalau mengikut faham ahli sunnah, selama mana enggak ada larangan daripada Quran dan hadis, silakan. Apa juga buat, boleh. Contoh lagi tuan-tuan ya, ini zaman Nabi enggak ada sajadah begini tuan-tuan. Enggak ada sajadah, enggak ada ini apa nama, seramik apa? Keramik, enggak ada. Mikrofon pun enggak ada. Apa lagi? Kipas angin pun enggak ada. Handphone apa lagi? Ini dalam masjid ini enggak ada di zaman Nabi. Zaman Nabi sembahyang atas pasir, atas tanah, sehingga dalam hadis dinyatakan setengah sahabat itu menggenggam pasir bila sujud, dicampak di tempat sujud supaya apa? Supaya tidak hangus ini dahinya. Pasir di Arab panas macam pasir yang digoreng. Jadi sehingga sahabat menggenggam pasir, ditebarkan di tempat sujud supaya kurang panas dahinya. Enggak ada keramik, enggak ada sajadah. Bid'ah semua ini. Wahabi kalau mau sembahyang, kena sembahyang di atas pasir sana, di luar. Jangan masuk di dalam. Ini semua bid'ah, ini semua kafir, syirik, haram, segala macam ini. Tapi enggak. Orang Wahabi sembahyang mau kapet yang tebal, mau keramik yang bagus, mau kipas angin yang nyaman, mau ada AC lagi. Bukan itu semua bid'ah. Lagi, tuan-tuan pergi di Mekah, beribadah, melakukan tawaf. Sekarang tawaf bukan sekadar di tepi Kaabah, boleh naik di tingkat 1, boleh naik di tingkat 3, ataupun di sutuh. Boleh tawaf daripada atas. Ada zaman Nabi? Enggak ada. Wahabi pun buat bid'ah juga. Itu siapa yang buat? 2-3 tingkat itu Wahabi yang buat. Sekarang lagi ada skuter di tepi Ka'bah, keliling Ka'bah, tawaf pakai skuter. Ini bid'ah, mana ada zaman Nabi? Tapi yang buat Wahabi, Wahabi pun naik skuter juga. Bagi ahli sunnah wal jamaah, mana yang tidak ada larangan boleh. Mau naik skuter kah, mau naik apa mobil kah, apa mau naik helikopter daripada atas musim kah, boleh. Selama mana tidak ada larangan. Kalau ada larangan baru berhenti. Sebab itulah ulama mengatakan at-tarku la yaqtadi tahrimahu. Perkara-perkara yang Nabi enggak buat itu tidak menjadi dalil kepada haram.
Tapi orang Wahabi dia pakai asal Nabi enggak buat haram. Enggak. At-tarku la yadullu 'ala at-tahrim. Perkara-perkara yang Nabi tidak buat, bukan itu dalil kepada haram. Dan hukum itu ada 5. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. 5. Tapi Wahabi tambah satu lagi, bid'ah. Ada 6 spesial, haram, wajib, sunat, haram, makruh, harus, bid'ah. Mana ada ulama bikin hukum begini? Yang ada ulama memberitahu bid'ah itu boleh jadi wajib, bid'ah itu boleh jadi sunat, bid'ah itu boleh jadi haram, bid'ah itu boleh jadi makruh, dan bid'ah itu boleh jadi harus. Itu kalam yang telah dikeluarkan oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam, menyatakan begitu. Bid'ah wajib seperti apa? Belajar tauhid, bid'ah. Zaman Nabi tidak ada mengaji tauhid, mengaji Quran, hadis, tidak ada mengaji pengajian tauhid. Baca kitab tauhid, bid'ah. Dan bid'ah yang wujud. Kalau enggak belajar, nanti kamu tidak kenal Allah, kamu jadi rusak akidahnya. Bid'ah yang sunat, ya, pakai pakaian longgar seperti pakai kain. Ini ada Nabi pakai kain begini, kain Samarinda. Enggak ada sama Nabi. Pakai apa, PC hitam. Enggak ada sama Nabi. Nabi enggak pakai macam ini. Bid'ah. Ini bid'ah yang baik. Dan kita anggap sunat. Telekung ada. Orang-orang perempuan pada zaman lain pakai telekung seperti ini. Enggak ada. Tapi telekung ini bagus. Baik itu telekung ini bukan hanya dipakai di negeri Nusantara, hatta di Palestin, di negara-negara ada telekung begini. Tapi Wahabi enggak mau pakai telekung. Bid'ah. Wahabi enggak mau. Sebab ini dianggap bid'ah. Tapi pergi ke Palestin, dijual di kedai-kedai semua apa? Telekung. Di Syria telekung banyak. Telekung ini dibuat oleh ulama agar supaya orang perempuan senang bersembahyang, tidak bimbang lagi untuk tidak sah, tidak bimbang lagi akan terbuka auratnya sehingga merusakkan sembahyang. Bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Ada bid'ah yang apa contohnya? Bid'ah yang haram contohnya. Ada. Sekarang ini ada orang bersembahyang, imamnya perempuan. Imam pakai baju, istilahnya di Malaysia baju kelawar. Di sini baju apa? Baju tidur. Pakai baju tidur jadi imam. Ada sekarang pising macam itu, tuan-tuan. Dunia ini sudah akhir. Kemudian satu saf ini laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Ada sekarang. Kepalanya nama Dr. Aminah Wadud. Dulu pernah menjadi doktor di Universiti Islam Malaysia. Ada. Ini haram. Benda yang baru dan haram dan sembahyang enggak sah. Ada mungkin bid'ah yang makruh contohnya. Apa? Contohnya makan apa yang busuk-busuk misalnya. Ikan apa? Jengkol misalnya. Petai. Apa lagi itu ikan-ikan yang busuk-busuk. Makruh. Karena Nabi enggak ada makan jengkol. Atau Nabi enggak makan itu apa? Bawang yang merah yang baunya kuat. Bid'ah yang harus sangat banyak. Nabi enggak makan apa mie Aceh. Enggak ada Nabi makan mie Aceh. Kalau kamu katakan semua yang baru bid'ah, mie Aceh bid'ah. Wahabi enggak bisa makan mie Aceh. Kamu kena makan tamar aja. Wahabi makan tamar, makan kismis, minum air, apa lagi? Makan kambing, nasi enggak ada. Tapi Wahabi makan nasi Arab, nasi biryani, 2 pinggan, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin hadirat kasih sekalian. Jadi hukum itu ada 5.
wajib, sunat, haram, makruh, harus. Nggak ada yang keenam, bid'ah. Nggak ada ya. Nah, bid'ah itu boleh jadi wajib, bid'ah itu boleh jadi sunat, bid'ah itu boleh jadi haram, dan bid'ah itu boleh jadi makruh, dan bid'ah itu boleh jadi harus. Kalau macam di Malaysia, orang suka makan nasi lemak. Nggak ada Nabi makan nasi lemak. Jadi apa? Bid'ah yang harus. Tapi kalau makan nasi lemak, lauknya daging babi, itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Jangan pula makan yang begitu. Itu baru jadi bid'ah yang haram. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat sekalian, dalam masalah syara, orang Wahabi nggak mau mazhab. Nggak mau Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Hatta Syafi'i itu di Malaysia, orang-orang Wahabi menghina-hina. Apa katanya? Ini apa? Ini semua PI katanya. Dipanggilnya Imam Syafi'i, PI dipanggil. Ini semua kerja PI, memang menyulitkan orang katanya. Menyusahkan orang, dikeluarkan hukum begini. Orang menjadi susah, menjadi sulit beramal. Ini semua kerja PI katanya. Astaghfirullahaladzim. Sebab itulah para ulama mengatakan ini semua kelompok Wahabi adalah golongan yang anti-Islam. Mereka ada mazhab. Enggak ada Hanafi, enggak ada Hambali, enggak ada Syafi'i, enggak ada Maliki. Dalam masalah tasawuf, orang Wahabi anti tasawuf. Mereka kata ini tasawuf sebesar-besar bid'ah. Orang yang bertarekat-tarekat, ini sebesar-besar bid'ah. Orang sufi yang bermujahadah itu ini, ini sebesar-besar bid'ah. Bahkan mereka membilang, wah, kamu juga cerah. Sabarlah. Jadi tuan-tuan, mereka menulis dalam kitab-kitab Wahabi, dia kata tasawuf ini diambil daripada ajaran Kristen, diambil daripada ajaran Buddha, ajaran Hindu, katanya. Astagfirullahaladzim. Sebab itu di Malaysia tuan-tuan ada satu tokoh Wahabi, bukan tokoh lah, penjahat Wahabi. Apa dibilangnya tuan-tuan? Ini ilmu tasawuf kotor, sekotor air yang turun di apa? Di dapur. Apa itu namanya? Peceran, comberan. Air yang turun di dapur. Dia kata pengaji ilmu tasawuf kotor macam air yang turun itu di dapur. Apa istilahnya? Air comberan. Itulah dia. Di sebelah utara dipanggil ayak acak. Jadi ayak acak itu maksud air yang turun di dapur. Sampai sekarang orang itu masyhur. Siapa? Itu Ustaz Ayak Acak. Sampai orang di Malaysia sekarang masyhur. Orang ini namanya Ustaz Ayak Acak. Jadi tuan-tuan silakan hadirin kasih setia Wahabi ini di sudut akidah memang sudah lari jauh. Dari masalah hukum hakam fikih juga lari jauh. Dalam masalah tasawuf langsung mereka itu tidak menggunakan. Jadi sebab itulah tuan-tuan silakan hadirin kasih setia. Kita mungkin tidak jadi Wahabi, tapi kita harus paham tentang Wahabi kerana anak-anak kita yang mendatang ini tuan-tuan, yang belajar di universitas yang paling bahaya, yang terjerumus dalam kelompok ilhad. Ini yang menjadi bahaya bagi tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup setakat ini, insya-Allah taala. Mungkin kalau ada soalan sambil boleh kita cuba memberikan sedikit pencerahan. Baik, terima kasih. Kita dengarkan penjelasan yang sangat mendalam sekali. Sehingga begitu pentingnya kita belajar ilmu tauhid untuk mengenal yang sebenarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga tidak terjerumus ke dalam paham-paham yang dapat menyesatkan kita, dapat mengkafirkan keluarga kita, dapat meruntuhkan persatuan negara.
Karena saya sangat paham betul beberapa pergerakan-pergerakan yang ada di Indonesia. Karena saya orang NU, saya ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Jawa Utara yang sering diundang ke Jakarta untuk melihat sisi-sisi negatif daripada kelompok-kelompok aliran-aliran yang berbeda dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bahaya sekali. Sehingga ada beberapa orang yang sudah ditangkap, sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi, di Malaysia juga demikian, di Indonesia juga demikian. Kenapa? Karena pemikiran mereka itu bukan hanya sekedar tidak mau beribadah bersama dengan kita, tapi mereka punya metode dalam bernegara yang beda dari kita. Nah, maka pada malam bahagia ini mungkin tadi Ustaz telah menjelaskan beberapa perkara baik dalam tauhid yang berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Tuhan di langit, itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada yang mengatakan Tuhan bertangan, Tuhan berkaki, Tuhan duduk. Itu adalah paham-paham Mujassimah. Begitu juga tadi Ustaz telah menjelaskan tentang masalah fiqh. Yang dengan dengar bahwa fiqh yang kita laksanakan selama ini, misalnya di talqin, ini bukan hanya di Aceh, di Syria juga ada talqin. Bukan hanya di Aceh, di Malaysia, di Brunei ada talqin, maulid. Maka yang sangat diwanti-wantikan oleh beliau tadi. Walaupun kita di sini mungkin tidak tercium dengan makhluk aneh yang namanya Wahabi, tapi sayangilah anak-anak kita. Kalau tanpa kita berkali dengan ilmu agama yang kokoh, tauhid yang benar, tak perlu di universitas, jadi demam oleh Wahabi, apa ini? Ini kan akhirnya ada pulang makan lupa, tapi dia ramai. Iwo yang kuliah, yang nampak ada masalah pak. Ngeruci di masalah, kurang mati saya. Jangan marah ya dong. Yang paling kejadian, bahkan mereka mengandung bahwa kalau tersentuh kulit laki-laki perempuan, semua pada mayat, semua pada wudhu dengan mayat. Dia terkena tersentuh dengan mamanya, pada wudhu dia terkena. Dia pulang dari university itu. Nah, dia Pak Firqah yang sampaikan bersama benar cinta tasawuf. Dalam ilmu tasawuf yang diajarkan di ulama-ulama yang guru-guru yang ragu, yang ada yang berdawai dan ada sumbernya, ada sanadnya, ada dalilnya. Menyebutkan kepada Abi Musyik mungkin kadang-kadang yang bukan yang sama aja yang Musyik bukan. Disampaikan lewalidi yang naik sebut pada yang di Abi Lahawiyah peleramu sama itu ikut komplotnya sama aja yang sebut ini. Ustaz juga mengajarkan etika 50 sifat 20 boleh mengajarkan mana-mana. Jadi bukan hanya istilah ini. Ada yang menyebut ulama Aceh cuma tok-tok aja enggak. Sampai hari ini saya tambahkan sedikit. Beliau juga baru pulang dari Brunei. Saya sebelum Covid dulu ke Brunei. Kitab tauhid yang diajarkan di Universitas Brunei, kitab tauhid yang dikarang oleh ulama Aceh. Kitab tauhid di ke-20 ada karang oleh ulama Aceh di Brunei, bukan pengajian. Maka jangan ragu. Ya, benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara, di Aceh khususnya adalah pesantren. Dayak-dayak yang dipimpin oleh guru-guru beliau, yang merupakan benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mengingat lu pikir benar Ustaz Kepio kan pulang di Pulau Mabrak. Nyokap pulang paham mungkin lebih tanya jawab karena Ustaz harus berangkat untuk istirahat karena besok setelah subuh di Sukun kami berangkat ke Banda Aceh. Insyaallah menyenawat di lain waktu dan kesempatan bertuan laki kepada mak dan ayah supaya ke depan bisa kiranya untuk kita bisa bersama kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Karena demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Hadanallahu wa ajma'in fi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.